Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin tahirin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali menyingkap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah pada malam ini adalah kita sudah masuk kepada majelis yang kedua. Kemarin alhamdulillah sudah tamat majelis yang pertama, sekarang masuk kepada majelis yang kedua. Ini majelis yang kedua ini disampaikan oleh beliau, judulnya tentang kepakiran. Tentang kepakiran. Dalam perjumpaan pada 5 Syawal ini disampaikan oleh ceramah beliau 5 Syawal 545 Hijriah di madrasah. Beliau menyampaikan ceramahnya. Ya, jadi ini tentang kepakiran ini adalah ceramah beliau yang disampaikan pada tanggal 5 Syawal 545 Hijriah. Jadi pada malam hari ini insyaallah judulnya tentang kepakiran. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul ummah yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mengawali tentang kepakiran ini artinya adalah segala bentuk kekurangan kita secara duniawi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan harta, kemudian misalkan kemampuan apa sajalah yang kurang. Ini semuanya dalam bentuk tentang kepakiran. Bukan hanya saja harta, tapi misalkan punya masalah atau punya beban hidup atau apa saja, itu namanya masuk kepakiran. Nah, di sini kata Syekh, janganlah engkau memusuhi dan bergibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan memusuhi Allah dan Rasulnya, dan jangan bergibah kepada Allah. Apa maksud bergibah kepada Allah? Maksud bergibah kepada Allah adalah dia menolak takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telah disampaikan dalam majelis yang pertama. Pada ceramah pertama ini, ketika kita menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, itu mati agamanya, mati tauhidnya, mati keikhlasannya, mati tawakalnya. Nah, itu sudah gara-gara bergibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bergibah kepada Allah ketika diberikan nikmat, ya, itu tidak menerimanya. Contoh mengeluh, ya. Mengeluh kenapa seperti ini keadaannya, ya. Kenapa misalkan sakitnya tidak ujung sembuh. Nah, dari mengeluh ini bukannya bersabar, tapi malah kupur, ya. Harusnya ketika diberikan ujian, cobaan, itu harus bersabar. Nah, kemudian bukan hanya saja bergibah itu bukan hanya saja dilanda kepakiran, kekurangan, kelebihan harta pun, ya, kelebihan harta, kelebihan ilmu, ya, kelebihan yang lainnya. Ini dia bersyukur atau tidak. Kalau tidak bersyukur, itu juga masuk gibah, masuk memusuhi Allah, gibah, ya, gibah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang yang diuji dengan harta yang banyak ya, istidraj ya, diuji dengan harta yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi ya, anak-anaknya sukses semuanya ya, tapi bukannya dia mendekatkan diri kepada Allah ya, itu adalah istidraj, diuji dengan harta, dengan segalanya, tapi bukan mendekatkan diri kepada Allah, bukannya syukur, pada apa dia malah kufur. Nah itu adalah gibah. Gibah bukan hanya saja tadi tentang kepakiran, tapi gibah juga tentang banyaknya harta, istidraj ya, ataupun kenikmatan, tapi dia bukan bersyukur, malah kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Dan kalau kita kufur, maka tunggulah azab yang pedih. Nah, ini disampaikan oleh Syekh pada 5 Syawal 545 Hijriah. Kata Syekh, hentikan perbuatan itu sebelum engkau dipukul, dihina, dililit ular dan bala bencana ya. Jadi artinya sebelum kita bertobat ya, makanya kita ketika melakukan tadi bergibah, tidak syukur ya, intinya adalah semuanya melakukan dosa. Sebelum makanya harus bertobat ya. Maka orang yang gibah kepada Allah, yang sering mengeluh, contoh di sini bergibah tentang apa yang telah diberikan oleh Allah, yaitu diantaranya mengeluh ya, kemudian merasa tidak adil, kenapa ya Allah aku diberikan seperti ini. Misalkan tetangganya beli motor, kita di sini misalkan ada rasa hasad ya, tidak enak kalau orang lain mendapatkan nikmat itu, merasa tidak adil. Itu juga diantara gibah, merasa tidak adil, protes kepada Allah, kemudian merasa ditinggalkan oleh Allah, kenapa ya Allah, apakah engkau meninggalkan saya dalam keadaan ini ya. Kemudian keputusan menyebabkan ya ketidakadilan lah, seperti itu adalah salah satu bentuk gibah, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikan oleh Allah, bukannya menerima, malah dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan juga dalam Al-Qur'an, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayakuna lahumul khiyarah min amrihim wa ma ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalalam mubina. Artinya tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman, tidak pula bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguhnya dia telah sesat yang nyata. Nah, jadi sini apapun ketetapan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus menerimanya dengan syukur ya. Tadi ketika dilanda supaya kita tidak bergibah, tidak memusuhi Allah Subhanahu wa taala, diberikan bala, diberikan kepakiran ya. Kepakiran itu harusnya sabar. Semuanya kembalikan kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian ketika diberikan nikmat, kelebihan, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambahkan nikmatnya kalau bersyukur. Jadi ada dua solusi ketika dilanda ujian, maka bersabar. Nah, ketika diberikan nikmat, bersyukur. Nah, ya.
Ini juga tadi diterangkan, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dijelaskan dalam kitab Syekh Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagdatang faidahum mublisun. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Jadi kalau kita mengeluh kemudian bertanya kenapa ini kenapa, karena orang beriman itu tidak bertanya kenapa ini bagaimana. Nah, orang yang beriman itu akan menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Jadi kita mendapatkan apapun itu harus menerimanya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak ikhlas menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, maka tunggulah siksa yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Dan menurut saya, sungguhnya kemenangan mendapatkan sesuatu di sisi Allah hanya diperoleh dengan orang yang sabar. Nah, tadi itu adalah apapun yang telah diberikan oleh Allah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu tidak mengenakan secara manusiawi, maka bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan perihal sabar. Sabar, kata Syekh, dan pakir tidaklah berkumpul melainkan pada diri orang-orang mukmin. Jadi sabar dan pakir artinya segala kekurangan itu harus menyatu dalam seorang mukmin. Jadi dalam diri seorang mukmin itu menyatu antara sabar dan pakir. Ya, sabar dan pakir. Nah, bagi orang yang tadi bergibah kepada Allah, itu tidak akan nyambung antara sabar dan pakir. Tapi orang mukmin, sabar dan pakir itu pasti akan bersatu. Sabar dan pakir tidaklah berkumpul melainkan pada orang mukmin. Orang-orang yang mencintai Allah itu diuji lalu mereka bersabar. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintai Allah diuji sebagaimana diuji para nabi dan para rasul. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berat ujiannya. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW orang yang paling berat diberikan ujiannya. Dia, ya. Nabi kita kalau lihat sejarah dilempar oleh tahi unta, kemudian dilempar oleh batu, kemudian mau dibunuh, ya. Banyak sekali pertentangan kaum Quraisy pada waktu itu. Ujian yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu sangat berat. Beda dengan ujian kepada kita, itu sangat ringan, ya, sangat ringan, tidak berat. Tapi kita harus bersabar. Orang yang mencintai Allah itu diuji lalu mereka bersabar dan bertekad melakukan kebaikan. Jadi walaupun diuji itu tetap teguh, berpegang teguh mencintai Allah dan Rasulnya, seperti karang yang seperti karang di lautan. Mereka akan bersemangat, pastabikul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu mereka bersemangat, beribadah semangat walaupun dilanda ujian yang berat. Melakukan kebaikan ke bencana, mereka bersabar atas sesuatu yang menimpa diri mereka. Tadi innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jika bukan karena kesabaran, tentu engkau tidak melihatku di antara kamu. Sungguh aku telah membuat sangkar menjebak burung-burung. Ya,
ini luar biasa bahasa yang dikemukakan oleh Syekh. Sungguh aku telah membuat sangkar untuk menjebak burung-burung. Artinya di sini perlu kesabaran, ya, perlu bersyukur. Tadi syukur itu mengenai nikmat yang telah diberikan, tapi kenikmatannya jangan kufur, jangan disalahgunakan. Banyaknya harta, jabatan itu jangan disalahgunakan. Semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bergibah kepada Allah. Nah, bergibah kepada Allah pun sama dengan bergibah kepada manusia. Kalau manusia kejelekan-kejelekan, nah ini juga sama. Kalau manusia membicarakan kejelekan orang lain itu gibah, sama. Nah, ini orang yang melakukan gibah seperti ini dia tidak mau tidak mau menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tentang menerima takdir. Maka dalam ceramah yang pertama, dalam majelis pertama itu, orang yang menolak takdir itu akan mati agamanya. Dia tidak akan semangat lagi beribadah. Mati agamanya, mati tauhidnya. Mungkin dia akan mencari Tuhan selain Allah, akan mencari yang haram, ya, mencari yang profesi yang haram, misalkan ingin kaya, berinteraksi dengan setan atau jin, ya. Kemudian cara-cara, nah kalau hilang tauhid itu bahaya. Mati tauhid, mati keikhlasan, karena dari kalau menolak takdir Allah akan hilang keikhlasannya, bukan karena Allah, dia melakukan amal itu karena makhluk atau karena ingin dipuji. Ya, itu. Kemudian matinya keikhlasan, ya. Tadi matinya tawakal, ya, matinya tawakal, dia bukan bertawakal kepada Allah, dan matinya keikhlasan, dia tidak ikhlas. Kata Rasul, tarku riya minat ta'ah. Riya ikhlas itu meninggalkan sifat riya dalam ketaatan. Yang disampaikan para alim ulama, tarku riya minat ta'ah, meninggalkan sifat riya dalam ketaatan, itu yang namanya ikhlas. Jadi orang yang menolak takdir Allah itu salah satu gibah. Di antaranya mati agamanya, mati tauhidnya, mati tawakalnya, mati keikhlasannya. Itu saja. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bergibah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kepakiran, ya. Dikarenakan kepakiran. Dan bagi orang yang kelimpahan harta, itu harus bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia diberikan kepakiran, diberikan ujian, cobaan, itu harus bersabar, ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum shobam paminallah wa iyyakum hatam pamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.